Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wali muallimina wali murabbi ruhina wali man ajazana wali ulamaina wali muassis nahdlatul ulama ajma'in wali awliya tis'ati wali songo ajma'in, khususan ila musannif kitab Mabadi' Syekh Umar bin Abdul Jabbar Al-Makki rahimahullah wa usulihim wa furu'ahim wa asbajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwan ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Monggo qasidah rumiyin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Astaghfirullah semaya tua durung karuan umurmu dawa. Aja ngaji semaya suke durung suke nyawa wis mulih.
astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an amalan salihah ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan kesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi baca husnul khotimah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Mabadi' Fikih Syafi'i, mudah-mudahan yang hadir dan yang mendengarkan mendapatkan barokah, manfaat wa ni'mata wassalama wassa'ada wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati, alhamdulillah ketemu kembali dalam gelombang yang sama. Waktu yang sama, mantan libur saulan lebih. Langsung mawon halaman 18. Walaupun tarawih sampun selesai, tetap niki babe kok wayahe tarawih nggih. Menapa-napa nambah ilmu. Monggo sedereng niat kita niati mencari ilmu lillahi taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kam iku pira adadu utawi wilangane rakaat tarawih, pira-pira rakaat tarawih. Berapa jumlah rakaat tarawih? Jawabannya adalah adaduha utawi wilangane rakaat tarawih iku isruna 20 apane rakaatan rakaat. Mata iku kapan mongso waktu utawi waktu salat tarawih? Jawabannya adalah ba'da sholatil isya'i, sakmantune salat isya fi syahri Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Para bapak, para ibu yang saya hormati, ini membahas tentang tarawih. Walaupun sudah selesai sebulan lalu, tapi tetap mudah-mudahan mendapat ilmu ya tentang salat tarawih. Memang babe waya tarawih. Katanya tak loncati kok gak istiqomah ngoten gak urut ya. Nah, pertama tentang tarawih, nggih. Kita sering menyebut tarawih, tarawih. Normal Ibu istilahnya. Ayo sembahyang tarawih, kan sering tarawih nggih. Niku terus pundi niku dari kata tarawih, nggih. Dari kata tarawih cuma ilatnya orang Jawa angel, tarawih dadi tarawih. Ngoten mawon gampang wis ya. Nah, tarawih ini itu di dalam kitab Mu'jamul Awsat ya, Mu'jamul Wasit karangannya Al-Alama Ahmad Syauqi Abdus Salam Dhaif.
rahimahullah, ahli nahwu tata bahasa Arab dari Mesir yang wafat tahun 2000 masa yang lalu, niku menyatakan bahwa istilah tarawih itu jamak dari tarwihatun. Tarwihatun. Apa makna tarwihatun? Artinya sejenak istirahat. Artinya bisa duduk istirahat. Bisa juga diartikan waktu sesaat untuk istirahat. Tetapi faktanya terjadi sekarang ini tarawih sampean pakai istirahat mboten. Nah, nggih, 20 rakaat niku sakniki pakai lungguh mboten? Setiap 4 rakaat 2 salam, lungguh sebentar. Langsung mawon. Kul huwaili. Kalau dulu kula aliti kula ten Indra niki zamane musala Batur Rahman Kiai Zainal niku setiap 4 rakaat 2 salam pasti duduk. Ya, duduk maca niku wau asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Niku baru ngadeg malih. 4 rakaat istirahat, ngadeg malih sampai 20 rakaat. Lek ten mriki eco ten Pondok Rumin wonten ya. 1 rakaat 1 tarawih 1 juz. Sik tambah tiap 4 rakaat lungguh, tambah suwe. Jadi selesai jam 10 malam. Alhamdulillah. Lumayan. Apa kok iso tarawih sakmono suwene wedi kena sanksi. Niki. Tapi alhamdulillah nggih. Saniki pun jarang. Tapi kalau lek muter-muter waktu bepergian niku tasik wonten ngoten niku. Terutama daerah pinggiran, daerah mriko, daerah wetan mriko tasik wonten. Masih ada 4 rakaat duduk istirahat, baca-baca zikir. Malah kalau ten pondok tarekat pundi niku setiap 4 rakaat salam lungguh ibadallah rijalallah agitsuna li ajali. Mboten napa-napa wae ku zikir kok. Nggih. Mboten diisi kali zikir nggih. Nah niki para hadirin rahimakumullah, wonten juga para ulama yang mengartikan tarawih itu dari jamaknya tarawihun nggih. Wi panjang tarawihun niku masdar dari kata sifat atau hasil kerja dari kata rawaha ya yuwarrihu ya rawaha yurawihu ya. Artinya hampir sama istirahat. Nah, niki makna niki pun ketokane tidak tidak berhubungan, enggak terkait sakniki tarawih. Oh zamane beda nggih. Lek biyen wonge kuat-kuat, niate kuat-kuat. Dadi mulai isuk sahur iku wis angen-angen tarawih. Nggih, saestu. Mbah kula niku lek mari sahur wis ngomong, aja awarak-warek, engko bengi tarawih lho. Sahur lho Bu wis ngomong ngoten. Mari sahur aja warak-warek nganti malam bisa ikut salat tarawih. Lho wis peseni. Lah niki mboten gasak mawon nggih. Lek pas saat adzan, pas saat nggih adzan. Niku kuasa mawon tarawih. Makane beda zamannya nggih, beda zamannya. Tapi lebih bagus tradisi itu dilanjutkan ya, lebih baik. Karena memang kembali ke kalimat tarawih sing artinya istirahat. Maradi rahimakumullah. Jadi sholat tarawih itu hukumnya nopo? Jumhur ulama niku hukumnya sunnah muakkadah atau sunnah muakkad. Apa? Sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Lah ini untungnya tarawih bukan hukumnya wajib. Nah niki. Lek tarawih wajib Bu, alun-alun sepi. Nah kabeh tarawih wajib ya. Sing dodolan ya, kalau sing tuku. Wah, gode pertokoan Serikat Jaya sepi, soalnya wajib tarawih. Nah, makanya jumhur ulama mengatakan hukum sholat tarawih sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Tetapi fadilahnya luar biasa tarawih niku, masya Allah, luar biasa. Kalau kita coba mengkaji kitab-kitab para ulama-ulama niku, ulama-ulama salaf niku, masya Allah, niku pahalanya luar biasa.
Bahkan setiap tarawih niki lho, setiap hari pahalanya luar biasa. Contoh tarawih yang kesekian hari itu pahalanya adalah seperti pahalanya orang yang berbakti pada orang tua seluruh dunia loh. Nah ini angel niki. Ya cuma sing abot sing nglakoni. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi hukumnya sunnah muakkad. Kemudian apa jumlah rakaatnya? Ada asna rakaatan ya, ada duha isruna rakaatan, jumlah rakaatnya 20 rakaat. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Nanti saya sebutkan hampir semua ulama-ulama salaf dan juga ijma' sahabat Nabi dan juga ulama-ulama mazhab itu hampir semua memilih 20 rakaat. Mulai kitab Cuwili kados ngeten niki sampai kitab Qawaidin 60 jilid itu hampir semua memilih 20 rakaat. Niki kalau mangke tak critakno, cegak dibujuk uang sampean ya. Pas aku ngeten kok buka YouTube, jam panjenengan buka YouTube, ono ustad jenggoten 20 rakaat bid'ah. Yang benar sekian rakaat. Ya untung pernah ngaji kan begitu. Ya hati-hati ya. Nah, 20 rakaat ditambah pinten? 3 rakaat. Dados 23 rakaat. Nah, asal mula kalau mboten cerita zaman Kanjeng Nabi memang belum ada nih kan. Nah, asal mula itu ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, itu masih belum ada tarawih berjamaah. Dereng wonten, ya. Dereng wonten. Baru wonten pada zaman Umar bin Khattab. Zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu ada sholat di Masjid Nabawi tapi wonge ana sing ijenan sendirian, ada yang berjamaah 6 orang 3 orang. Jadi kayak rame orang jamaah di masjid itu zaman Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau wafat pada tahun 644 Masehi, dikubur di samping Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru berlaku jamaah tarawih. Niki memang tarawih niku tidak diajarkan oleh Kanjeng Nabi jamaah. Ini ijtihad murni, inisiatif murni dari Khalifah Umar bin Khattab. Niki nanti mayoritas ulama, mayoritas sahabat Nabi itu tidak ada yang mengingkari atau menyelisihi terhadap pendapat dari Umar bin Khattab. Nih, tidak ada. Nah, itu dari zaman Abu Bakar tidak ada sendiri. Nah, zaman Umar baru ada jamaah. Nah, kemudian dari istiadat Umar ini para sahabat semua mengikuti, tidak ada yang nggak ngikuti, semua mengikuti. Nanti saya akan beberkan kenapa Umar kok diikuti oleh semua sahabat. Nanti saya akan buktikan ada hadis yang memang luar biasa. Ya, ini jarang disampaikan oleh banyak orang. Nah, kemudian mayoritas sahabat punya muridnya namanya ulama tabi'in, ya, sepakat 20 rakaat. Ulama tabi'in punya murid namanya tabi'in, ya, sepakat banyak mengambil 20 rakaat. Bahkan kata siapa? Mazhab Hambali, ya, itu sekian rakaat. Mazhab Hambali mayoritas 20 rakaat. Ya. Duh, sampai lah gak percaya sama lihat Mekah Madinah, Bu. Arab Saudi niku nyun sewu, mazhab resminya itu mazhab Hambali. Duh, negara niku, Pak. Jadi Arab Saudi kerajaan mazhabnya Hambali, tegas niku. Nah, sampai dengan TV sing nate umroh pinter rakaat tarawih Mekah Madinah pinten, Bu? Loh, kok ningali kula? Men ningali TV wingi lho. Pinten? Pinten 20 rakaat. Ya. 20 rakaat ini yang dipilih. Dan mayoritas di Indonesia, terutama di Asia Tenggara, itu juga 20 rakaat. Nah, kalau baleni zaman kecuali sebagian mazhab Maliki nih. Sebagian mazhab Maliki itu bahkan Imam Malik pendiri mazhab dalam kitabnya itu mengatakan
itu ada yang sholat taraweh 36 rakaat, maaf 20 rakaat, ada yang taraweh 36 rakaat. Mazhab Maliki, ya, mazhab sinten Maliki. Tetapi Imam Malik sendiri itu memilih 8 rakaat. Memang waktu itu aneh dia, pendapat itu aneh, jangan aneh. Karena saat itu pergolakan pengetahuan tentang keilmuan fikih dan sebagainya luar biasa. Nah, para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian ada hadis sahih mengapa Umar bin Khattab punya ijtihad, ya, itu mengumpulkan sahabat-sahabat yang sholat di masjid menjadi satu jamaah dengan satu imam. Ini ada riwayat sahih dari sahabat Abdurrahman bin Abdul Qari, ya. Beliau kalau tidak salah jabatannya waktu itu zaman Umar adalah bendahara Baitul Mal. Bendahara atau wakil bendahara saya lupa. Pokoknya antara bendahara dan wakil bendahara Baitul Mal pertama kali. Beliau menyampaikan sebuah hadis. Suatu hari, ya, saya keluar dengan Umar bin Khattab pergi ke masjid. Kemudian saya melihat banyak orang sholat sendiri-sendiri, ya, ada yang pojokan, tengah-tengah dan sebagainya. Nah, kemudian Umar mengatakan, ya, saya punya pendapat apa? Andai kata mereka dijadikan satu imam atau berjamaah dalam satu jamaah, itu pasti lebih baik. Itu Umar bin Khattab. Kemudian dirapatkan ini, Pak. Jadi Umar bin Khattab tidak kemudian membuat harus begini, tidak. Ada namanya apa? Kayak MPR begitu, kayak dulu musyawarah, ya. Terdiri dari 9 sahabat senior, ya, mendukung Umar bin Khattab. Akhirnya imam pertama sholat taraweh ditunjuk namanya sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Itu imam pertama sholat taraweh zaman Umar bin Khattab. Ubay bin Ka'ab ini itu meninggal tahun 646 Masehi, 2 tahun setelah Umar meninggal dunia. Dimakamkan di mana? Di Madinah. Nah, mengapa Umar bin Khattab memilih sahabat Ubay bin Ka'ab menjadi imam tarawih pertama berjamaah? Nah, saya akan terangkan para hadirin. Niki ada keterangan dari Al-Alama Al-Imam Abu Nuaim Al-Isfahani Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1038 Masehi di Isfahan, Iran, dalam kitab Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Ada keterangan mengapa Ubay bin Ka'ab ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma untuk jadi imam tarawih pertama berjamaah. Oh, ternyata menurut beliau, ya, Ubay bin Ka'ab ini luar biasa, sebab beliaulah termasuk jurtul. Apa judulnya, Bu? Juru tulis Kanjeng Nabi. Salah satu ayat surat tulis utuh oleh siapa? Oleh Ubay bin Ka'ab itu lam yakunil ladzina kafaru. Ya, surat Al-Munafiqun. Itu yang nulis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an dan sebagainya, ya. Nah, termasuk beliau menulis ayat-ayat Quran yang diturunkan pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salah satu sahabat yang membuat mushaf sendiri, bayangkan, ya. Ini tidak ada perintah Kanjeng Nabi loh ini. Jadi sahabat inisiatif dengan menulis semua ayat yang turun, kemudian jadikan buku namanya mushaf. Itu termasuk mushaf Ubay bin Ka'ab. Ya, ini baru dengar kan? Ya, dari zaman Nabi bisa ono bid'ah. Ya, sudah ada bid'ah. Loh, ketika kok Nabi, lah sahabat ini punya inisiatif membukukan ayat yang ditulis, ya, yang turun kepada Kanjeng Nabi. Nah, kemudian beliau termasuk apa? Anggota musyawarah zaman Abu Bakar. Musyawarah itu sekarang ini penasihat presiden, ngoten. Ada 9 anggota kalau nggak salah, ya. Itu dikepalai oleh Abu Bakar sendiri,
kemudian 4 khalifah, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Sabit, kemudian Ubay bin Ka'ab dan sebagainya. Entah, saya nggak hafal. Jujur nggak hafal. Apa 9 kalau nggak 12 saya lupa. Nah itu penasehat. Nah zaman Umar, Ubay bin Ka'ab juga termasuk penasehat, termasuk juga Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab termasuk penasehat presiden ngoten. Ya, diajak musyawarah ya. Nah setiap fatwa apapun zaman Umar bin Khattab itu berkonsultasi fatwanya dengan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Jadi beliau patokannya ilmu qiraah. Jadi salah satu timbulnya ilmu qiraah itu dalam sejarah tafsir muncul nama sahabat Ubay bin Ka'ab, sebab dia bacaannya bagus luar biasa. Enak itu suaranya Ubay bin Ka'ab. Nih. Para hadirin rahimakumullah, dan juga Kanjeng Nabi sendiri itu pernah memerintahkan sahabatnya, kalau kalian semua mau belajar Al-Qur'an, maka belajarlah pada 4 orang. Begitu Kanjeng Nabi. Ini hadis Sahih Bukhari. Belajar kepada siapa? Abdullah bin Mas'ud, ya. Kemudian belajar kepada Ubay bin Ka'ab, Salim Abu Hudzaifah, dan terakhir adalah kepada Zaid bin Sabit. Nah ini 4 orang ini Mu'adz bin Jabal itu direkomendasi oleh Nabi Muhammad SAW belajar Al-Qur'an. Nih, paham gak? Jadi kenapa Umar bin Khattab itu menunjuk Ubay bin Ka'ab selaku imam pertama, imam jamaah terakhir pertama di Masjid Madinah. Nih, loh, baru paham kan? Baru tahu cerita ini. Nggak sembarangan, Pak. Itu pusat kekuasaan Islam loh Madinah itu. Kemudian masjidnya masjid presiden terus saiki. Jadi menunjuk imam nggak sembarangan kan ya? Nggak sembarangan. Nah, kembali ke jumlah tarawih nih. Ya. Mohon maaf, itu ada juga keterangan dari Umar bin Khattab. Apakah itu bukan bid'ah? Ini zaman Nabi kan tidak ada nggih tarawih berjamaah, ya tidak ada. Nah kemudian Umar bin Khattab mengatakan ni'matil bid'atu hadhih, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Loh, hadis sahih, ini sebaik-baik bid'ah. Dan tidak ada satupun sahabat zaman itu yang memprotes Umar bin Khattab. Memang waktu itu lebih baik berjamaah, ya, lebih baik. Ya, nanti saya jelaskan mengapa Umar bin Khattab ditiru oleh para sahabat yang lain. Ya, nah kembali. Mohon maaf, orang-orang yang mengatakan bid'ah itu baru muncul barusan kok, Pak. Ketika ya katakanlah ada Ibnu Taimiyah pada abad 13-14 Masehi, tetapi munculnya bid'ah yang katanya bid'ah dhalalah, semua bid'ah itu baru abad 20 awal. Barusan saja itu kan. Cuma gencar sekali untuk mempromosikan tentang kebid'ahan itu. Padahal para hadirin nyun saya wis tambah bid'ah lah, cek paham sampean ya. Kadibujuki wong, kadibujuk YouTube ya. Mayoritas ulama mazhab, coba ulama mazhab itu adalah termasuk ulama salaf. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu ulama salaf. Ulama tabi'in, muridnya ulama tabi'in, muridnya para sahabat muridnya Kanjeng Nabi. Mayoritas 4 mazhab waktu itu, ulama salaf waktu itu, jangan sekarang, waktu itu mayoritas mengatakan ada 2 bid'ah. Ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, ada bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat. Ya, cuma 2 bid'ah waktu itu, ya kan. Coba kita kaji lah, kita para ulama, ya kan. Contoh bid'ah hasanah. Bahkan nyuwun sewu, ulama-ulama besar pada abad 12 sampai 16 itu beberapa ulama besar itu membagi bid'ah ada 5 malahan. Ayo.
ada 5 bid'ah. Ya. Ada bid'ah wajibah, bid'ah wajib. Loh, ono bid'ah wajib bareng. Ini ulama ya membagi 5 jenis bid'ah. Ada bid'ah wajibah. Ya, apa bid'ah wajib itu? Bid'ah wajib itu contohnya adalah harokat Al-Qur'an, fathah, kasroh, dhamma, tanwin, tasydid, sukun, itu bid'ah. Tidak ada zaman Kanjeng Nabi. Quran Kanjeng Nabi ini tulisan Al-Kufi, khot Al-Kufi itu kotak-kotak ngeten, nggak ono titike, nggak ono harokate. Jadi sampean lek maca kitab Quran zaman sahabat dan Kanjeng Nabi bingung sampean, Bu. Endi sing ba, endi sing ta, endi sing dot, endi sing to, endi sing sot, endi sing dal, dzal, jim, kha, kha, kok ono titiknya. Baru pada abad ke-7 terakhir 8 Masehi muncul ulama ahli nahwu yang menambahkan syakal harokat dalam Al-Qur'an. Itu kata ulama dulu, itu juga bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah wajibah, wajib diadakan. Paham gue? Nah itu. Contoh lagi apa? Pembukuan Al-Qur'an, percetakan Al-Qur'an, itu juga bid'ah. Dulu kalau niru ulama salaf gak dicetak, Bu, ditulis tangan. Nah, saya bayangkan nggih, umpama Quran tulis tangan, saya tulis tangan ya. Kapan sampai maca Quran itu? Antri, Bu. Apa istilah Ibu PO? Oh, tulisan tangan. Mari ini kapan ya? Ini ada juga bid'ah haram, bid'ah mandubah, bid'ah sunnah. Apa sunnah itu? Berzikir di waktu-waktu tertentu. Itu sunnah, boleh. Ya. Ada juga bid'ah mubahah dan sebagainya. Loh, siapa yang mengatakan apa jenis 5 ini? 4 mazhab. Ada beberapa ulama ya, itu membagi bid'ah 5. Ini ulama besar semua. Contoh, ada Imam Al-Qarafi ada Imam Ibnu Abidin Al-Hanafi. Ya, dalam kitab Raddul Mukhtar beliau mengatakan ada 5 tadi dari mazhab Syaitan Hanafi. Ada juga ulama dari Maliki ya, Imam Al-Qarafi Al-Maliki yang wafat tahun 1285 Masehi. Abad pinten, Pak? Abad 12. Loh, kasep niki benan. Wis dibahas niku. Ya, kok usah kagetan sampean, sudah dibahas ada 5 bid'ah abad 12. Ya ini enggak diceritakan oleh orang-orang itu, enggak diceritakan sebab alirannya berbeda, kitab-kitabnya berbeda. Kalau kiai-kiai NU, guru-guru kita itu adil, apa ngaji kitab ini pendapatnya si A, si B, si C begitu, sehingga para santri itu pemikirannya luas sekali, ngoten. Jadi faham betul tentang perbedaan pendapat. Contoh lagi dari mazhab Syafi'i yang mengatakan ada 5 jenis bid'ah, itu pangkatnya, gelarnya Sultanul Ulama, Rojoi ulama pangkate. Sinten? Syekh Izzuddin bin Abdissalam rahimahullah. Yang wafat tahun pinten? Yang wafat tahun 1261 Masehi. Loh, abad 12. Sekarang abad pinten? Oh. Abad pinten sekarang iki? Abad 21 mancik. Mancik, sik pati mancik 21. Loh, coba 1000 tahun yang lalu ulama sudah bahas tentang kelompok-kelompok dan jenis bid'ah. Ya. Ini kitabnya ada. Kalau nggak percaya, ayo kita buka bareng-bareng kitabnya begitu kan kalau yang tanya nih kan. Nah, contoh dari ulama Hambali sinten? Contoh adalah Imam As-Safaraini, ya, yaitu wafat abad 17
dalam kitab Al-Furuq beliau, ya. Apa kitab Lawami, Lawami itu dijelaskan ada 5 jenis bid'ah. Artinya begini, ulama-ulama dulu 1000 tahun yang lalu itu sudah menyetujui, menyepakati tentang adanya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Contoh harokat Al-Quran, nyetak Al-Quran, nah ini kopiah sampean bid'ah hasanah niku. Coba sampean gawe Arab pen salat gawe kafayah itu kan bulet-bulet ngene. Kok madani ibu-ibu kayak jubahan sampean. Wis jubahan terus waduh wis kopiah elek ngene kesuwen. Ini tetapi coba jenengan tahu mazhab sinten? Mazhab Syafi'i. Mas Syafi'i niku wafat tahun 820 Masehi di Mesir, itu termasuk ulama salaf. Abad 800 Masehi Imam Syafi'i sudah mengatakan bid'ah ada 2. Mazhab bid'ah hasanah dan bid'ah madmumah. Paham ya? Nah, tarawih yang diistihati oleh Umar bin Khattab tadi termasuk bid'ah. Cepat zaman Nabi tidak ada. Tetapi berani Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadhi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Apa? Tarawih berjamaah. Tidak ada satupun ulama hadis yang mengingkari kesohihan hadis ini. Nah, paham nggih? Gak usah mamang sampean, gak usah mamang. Semua sudah ada 1000 tahun yang lalu. Ya, banyak ulama, Imam Qurtubi, Al-Maliki ahli tafsir, Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i ahli hadis, ya, termasuk apa? Imam Al-Aini Al-Hanafi, Imam Al-Baihaqi, Imam Asy-Syatibi dan sebagainya, ya, itu ya mengatakan ada 2 bid'ah. Kecuali Imam Syatibi Al-Maliki. Makanya dikatakan semua mazhab itu sepakat, ya, tapi ada satu mayoritas dari Maliki. Ya, ada satu ulama Maliki bernama Imam Syatibi yang mengatakan bid'ah tetap sesat. Tetapi sesat ada 2 hukum kata beliau, sesat yang haram dan sesat yang makruh. Coba dari mulai kitab cilik, Pak, kitab cilik sampai kitab Tawabel 60 jilid itu semua mengakui bahwa bid'ah hasanah boleh. Nggih boleh. Yang tidak boleh ketika Ibnu Taimiyah, ya, katanya rujukannya Wahabi, yang wafat tahun 1328 Masehi di Damaskus, itulah yang mengatakan semua bid'ah sesat. Ya. Ibnu Taimiyah mazhab Hambali, tetapi mayoritas mazhab Hambali selain Ibnu Taimiyah itu mengatakan, mengakui dan menyepakati ada bid'ah hasanah. Paham nggih? Nanti saya jelaskan ini biar paham. Nah, apa buktinya tarawih 20 rakaat? Ya. Ini ada riwayat dari Yazid bin Ruman radhiyallahu an, ya. Maaf, bukan radhiyallahu an, rahimahullah, ulama tabi'in senior yang wafat tahun 747 Masehi, murid sahabat di Madinah. An Yazid bin Ruman qala. Jadi dari Yazid bin Ruman berkata, kanan nasu, ya, yaqumuna fi zamani Umar radhiyallahu anhu fi Ramadhan bi 23 rakaatan. Ya, beliau seorang ulama tabi'in murid sahabat mengatakan di zaman sahabat Umar, sahabat itu tarawihnya 23 rakaat termasuk 3 witir. Lo jelas, ya. Ini hadis sahih. Ada juga riwayat Sa'id bin Yazid yang wafat tahun 684 Masehi radhiyallahu anhu mengatakan bahwa zaman Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat selanjutnya itu tarawih 20 rakaat. Hadis sahih, ya. Ini banyak yang mengatakan sudah. Lek tidak percaya, ada kitab yang terbaru, ya. Itu kitab namanya Al-Fiqhu Al-Mausu'ah
Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ensiklopedi kitab fikih terbaru yang terbanyak itu sekitar 45 jilid, Pak. Sampai kalau beli kitab itu satu box. Ya gak larang kok, Bu. Ya paling 22 juta lah ini ya. Ya paling murah kata saya ya 12 jutaan lah. Setengah motor situ sampean. Ya. Makanya ikut saja ulama yang mengerti baca kitab, kan begitu. Ya nggak usah beli kitab. Nah, dalam kitab ensiklopedia fikih terbesar itu, ya, Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah 45 jilid, ya, itu dijelaskan jelas di situ. Fadzahaba jumhurul fuqaha, ya, minal Hanafiyyati, ya, wasyafi'iyyati wal Hanabilati wa ba'dal Malikiyyati, itu annat tarawiha isyruna rakaatan. Oh, jelas dalam kitab jelas. Apa? Mazhab fikih sepakat jumhur mayoritas dari Hanafi, dari ulama Syafi'i, dari ulama Hambali dan sebagian besar ulama Maliki itu mengatakan tarawih itu 20 rakaat. Siapa yang nyusun kitab itu? 1000 ulama sak dunia. Dari 4 mazhab. Loh, disimpulkan begitu. Ngusik gak percaya, soalnya gak tahu maca kitab, kelarangan soalnya, Bu. Ngoten to. Ini para hadirin rahimakumullah. Bahkan nyon sewu ada juga dari Syekhul Islam, ya, Imam Ad-Dasuki Asy-Syafi'i. Ini berpangkat Syekhul Islam loh. Dari mazhab Syafi'i yang wafat tahun 1296 Masehi di Mesir. Beliau juga mengatakan dalam kitab tadi Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah bahwasanya jumhur ulama di dunia itu memakai 20 rakaat. Paham ya? Wis gak usah aneh-aneh, wis ngambil mayoritas saja, ambil mayoritas. Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat 1328 masih di Damaskus, ia mengatakan bid'ah semua sesat misalnya, ya, tapi beliau juga aneh, punya wirid-wirid sendiri. Enggak, yang Nabi tidak pernah melakukan. Coba bukalah kita muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah wonten niku. Jadi Ibnu Taimiyah dalam kitab yang lain nyon sewu, dalam kitab Tashih Hadis, ya, Salatut Tarawih isrina rakaatan, beliau mengatakan sepakat 20 rakaat. Ibnu Taimiyah rujukannya ulama Wahabi, tapi memakai 20 rakaat, ya, dan mengakui pendapat istihad Umar bin Khattab. Kata beliau betul, Ubay bin Ka'ab menjadi imam pertama, dan waktu itu ketika Umar bin Khattab istihad atau membuat bid'ah jamaah tarawih, semua sahabat Muhajirin, semua sahabat Ansor, semua mendukung Umar bin Khattab. Paham ya? Kenapa begitu? Sebab Nabi pernah dawuh ngeten, Pak. Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbihi. Kanjeng Nabi dawuh sak temene Gusti Allah menjadikan kebenaran lesan dan hatinya Umar bin Khattab. Ini hadis sahih. Hadis ini jarang diutarakan atau diterangkan oleh ustaz-ustaz zaman sekarang, ya. Harus terangkan ini, harus diterangkan. Ini adalah riwayat Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi itu ulama hadis besar, ya, bermazhab Syafi'i, yang wafat tahun pinten? Tahun 892 Masehi di Uzbekistan Soviet. Loh, paham nggih? Oh, ternyata 20 rakaat itu sak benere adalah mayoritas ulama mulai sahabat sampai sekarang. Ya, ada nggih, dereng. Para hadirin rahimakumullah, lewes paham enak gitu loh, Pak. Nggih. Lewes paham itu enak, ya. Sudah, kalau sudah buka kitab tadi Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, kitab terbesar fikih itu kan, kalau dibuka diwacakno ya
Memang ada seperti itu. Jumhur ulama 20 rakaat. Yes. Nek ngaji genah Pak Jale. Mata waktu sholat tarawih, kapan waktu sholat tarawih? Ba'da sholat isya'i, setelah sholat isya fi syahri Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Jadi waktu sholat isya nggih, sholat isya nyun sewu Bu, tarawih niku saged berjamaah, saged sendirian. Cuma berjamaah itu lebih utama, ngoten nggih, lebih utama. Nah, salat niku 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, nggih. Nggih. Kalau 4 rakaat 1 salam, mazhab Syafi'i tidak merekomendasi. Ya. Mazhab ulama Syafi'i tidak ada merekomendasi membenarkan tentang 4 rakaat 1 salam. Yang saya nggih mazhab Syafi'i. Ya. Nah, waktu tarawih kapan? Pendapat yang kuat dari mazhab ulama mazhab Syafi'i, waktu sholat tarawih itu disamakan dengan waktu sholat witir. Berarti sampai apa? Ba'da sholat isya sampai terbit fajar. Sampai keturun Bu, ya kemudian jam 3 tangi, panjenengan belum tarawih, boleh tarawih sendirian. Saged lek gak males. Lho nggih, lek tarawih ijen kok akeh malese. Jamaah yo tambah males. Artine gak tahu tarawih. Nah, jadi waktunya sama dengan witir. Kalau dalam kitab ini Mabadi setelah salat isya. Tapi ulama lain mengatakan setelah salat isya sampai terbit fajar. Niku waktu boleh salat isya. Nggih. Misalnya Pak Eko ngimami, ya, apa musolahe kuncine hilang misalnya kan. Kuncine hilang. Baru ketemu jam 10 dalu. Ya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak kena iki. Padahal waktu tarawih isya itu sampai terbit fajar. Soalnya gak umum gitu loh kan. Gak umum. Iki piye musala yang 10 ket azan. Ini. Jadi pendapat mazhab Syafi'i begitu, termasuk pendapat Imam Ibnul Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1512 Masehi mengatakan sampai terbit fajar. Termasuk pendapat sinten? Pendapat Syekh Ibrahim Al-Baijuri Asy-Syafi'i Al-Asy'ari, rektor ke-19 Al-Azhar, ya. Kemudian juga sama dengan pendapat Imam Al-Halimi Asy-Syafi'i dan sebagainya, ya kan? Nah, ini tentang taraweh jumlah rakaat, tentang kapan dilakukan sholat taraweh. Nek sudah begini genah semua, sehingga kita musola ini musola pengikut Syafi'i, pengikut Nahdlatul Ulama, maka taraweh 20 rakaat ditambah 3 witir iku sahih jiddan. Sudah benar itu kan, sudah betul, tidak usah ragu-ragu. Bukan soal ragu-ragu, soalnya kesuwan itu begitu kadang-kadang kan. Ya, pemane imam ngeten tarawih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin tartil. Baru kono waladhdallin kesuwen. Ini ya biasa-biasa saja. Cepat boleh ngimami tarawih, tapi bacaannya tetap harus ya sesuai dengan sifat dan makhraj huruf dan tajwidnya. Ada nih? Belum. Misalnya ana sing gremeng ngene, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Ya sing waladhdallin. Amin. Foto gak jelas sih. Iki Fatihah ta surat apa deh kan. Ya sepenting itu. Kesalahannya pasti setiap orang yang enggak ahli qiraah pasti ada salahnya. Yo nggih.
Cuma kesalahannya bisa ditoleransi. Nggih, mugi-mugi manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamilal mahyatil aman wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.